Oke, ini surah Al-Baqarah ayat 168. Bukanlah suatu dosa bagimu mencari karunia dari Tuhan. Maka apabila kamu bertolak dari Arafah, berzikirlah kepada Allah di Masy'aril Haram. Dan berzikirlah kepadanya sebagaimana dia telah memberi petunjuk kepadamu, sekalipun sebelumnya kamu benar-benar termasuk orang yang tidak tahu. Dan ini menjelaskan setelah kemarin membahas di Arafah. Nah, sekarang ini dia mulai bertolak ke Arafah, masuk ke Musdalifah. Disebut dengan Masy'aril Haram. Jadi sebagian menerjemahkan Masy'aril Haram itu sebagai Musdalifah. Dan berzikirlah kepadanya sebagaimana dia telah memberi petunjuk kepadamu, sekalipun sebelumnya kamu benar-benar termasuk orang yang tidak tahu. Jadi ini ayatnya ayat yang sangat menarik sebenarnya karena dia diawali bukanlah suatu dosa bagimu mencari karunia dari Tuhanmu. Artinya ini kalau kita bandingkan dengan ayat sholat Jumat ya, fazarul bayi zalikum khairul lakum. Jadi kalau masuk sholat Jumat ini kita justru diwajibkan untuk fazarul bayi, untuk meninggalkan jual beli. Zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Itu lebih baik andai kalian mengetahui. Nah, di sini Tuhan pun memperingatkan bahwa eh, saatnya untuk manusia karena ini berada di Masy'aril Haram untuk senantiasa fokus mengedepankan hatinya untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebagaimana dalam sholat Jumat Fadarul Baik untuk meninggalkan soal jual beli, di sini juga diingatkan bahwa itu terkait dengan soal urusan kehidupan keseharian manusia. Nah, tapi di sini waktunya agar manusia senantiasa tawajuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang sangat diinginkan di sini adalah berzikirlah kepada Allah di Masy'aril Haram dan berzikirlah kepadanya sebagaimana dia telah memberi petunjuk kepadamu. Bahwa selama kita sebagaimana di pembahasan kita sebelumnya, ibadah haji tidak lain adalah fafirru ilallah. Bergegaslah kalian menuju Allah atau berlarilah kalian menuju Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sebagai pegangan ya, baik itu kita melaksanakan umroh ataupun haji, filosofinya adalah fafirru ilallah, berlarilah kalian menuju Allah Subhanahu wa taala. Makanya saatnya sebenarnya di situ untuk manusia mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memanfaatkan karunia rahmat tempat yang Allah berikan seluas-luasnya di sana. Oke, selanjutnya sebagian menjelaskan Masy'aril Haram adalah bagian dari batasan area haram dan pintu pertama memasukinya. Nah, setelah berdiam diri di Arafah dan bisa meraih ma'rifat ilahi serta memakai pakaian adab kehambaan, maka ia layak memasuki area. Setelah di sini, ini sudah perbatasan area haram, maka kemudian kalau manusia memiliki kecukupan, jadi setelah dia melaksanakan beberapa kegiatan ruhaniyah, kemudian terakhir di Arafah dengan banyak berzikir dan seterusnya, maka selayaknya di situ manusia meraih ma'rifat ya terkait dengan pengalaman batinnya dan memakai pakaian adab kehambaan sebagaimana yang dia manusia lakukan sejak pertama memasuki Mekah. Sampai situ. Nah,
kemudian membersihkan diri dan seterusnya, baru kemudian keluar di area haram. Nah, setelah masuk lagi, seharusnya ketika dia masuk, potensinya sudah berbeda, tidak sama lagi dengan sebelumnya, kira-kira seperti itu. Oke, selanjutnya. Nah, di sana diam sejenak, mengumpulkan kekuatan dan batu kerikil untuk bangkit melawan segala bentuk kemaksiatan. Dan ini sebenarnya yang kita lakukan adalah simbol, tetapi simbol ini sebenarnya punya realitas dengan makna diri ya, seperti itu. Um, jadi setiap ibadah sebenarnya punya dua sisi, ada sisi afak dan ada sisi anfus. Ini berasal dari ayat Al-Quran, sanurihim ayatina fil afak wa fi anfusihim hatta yatabayyana annahul haq. Jadi sanurihim ayatina fil afak, kami akan tunjukkan tanda-tanda kami. Afak itu di luar diri kita, semesta yang ada di luar ini afak. Wa fi anfusihim, dan di dalam diri kalian. Hatta yatabayyana annahul haq, sehingga jelaslah bahwa dialah al-haq. Jadi sebagaimana realitas itu ada dua, ada di afak, di luar diri kita, semesta ini, dan di dalam diri kita disebut dengan anfus. Maka ibadah yang kita laksanakan juga sebenarnya punya dua sisi. Ada ibadah yang terkait dengan realitas luar, dan ada ibadah yang terkait dengan anfus, anfus yang terkait dengan di dalam batin diri kita. Nah, yang dilakukan di sini sebenarnya satu simbolik yang lebih banyak terkait dengan anfus, terkait dengan batin manusia. Nah, misalnya di sini diam sejenak, mengumpulkan kekuatan dan batu kerikil untuk bangkit melawan segala bentuk kemaksiatan, yang kemaksiatan itu adalah tidak lain ada di dalam diri kita, tapi ini kita simbolkan di luar dengan nanti melempar jumroh seperti itu.